Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala amri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan isu janji atau juga peringatan Allah kepada Bani Israel atau khusus Yahudi wabil akhas Zionisme. Sebelum kita mulakan, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari minggu lepas. Tapi saya bertanya tidak hadir hari ini, katanya demam. Ya, Siapa? Sarah. Sarah. Siti Sarah. Iya. Ya, dia tanya nih, Nah, kamu di sini tanya tentang ayat yang ke-7 minggu lepas yang kita pelajari. Coba lihat semula dan mungkin ada di antara jawab yang boleh jawab, tolong jawab. Tolong jawabkan. Ada pertanyaan kaitan dengan ayat 7 Rasul melepas yang kita pelajari. Allah SWT berfirman, in ahsantum li anfusikum. Bagaimana terjemahnya telah kami sama. Jika kamu ini menuju kepada Bani Israel, Yahudi. Tolong perhatikan betul-betul dia punya domainnya, pronounnya. Jika kamu Yahudi Israel berbuat baik, maka kamu telah berbuat baik dan kebaikannya itu bagi diri kamu Yahudi. Okay. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat buruk, kejahatan, maka kejahatan itu falaha bagi dirimu juga. Ini para Yahudi. Jadi muqatabun, kamu ini Yahudi dan Israel. Karena perhatikan, faida ja'a wadul akhirati, maka bila telah datang janji yang kedua, kan Allah bagi amanah kita, janjikan mereka buat kerusakan 2 kali, kan? Bila buat kerusakan, Allah akan balas mereka, itu sudah berlaku. Kemudian bila nanti buat lagi kerusakan kali kedua, kemudian Allah pun akan balas dengan hukuman juga. Sehingga apabila telah datang janji yang terakhir, yang kedua, yakni balasan Allah terhadap kamu karena kejahatan kamu, kepada kamu yang kali kedua, liyasu'u wujuhakum. Akhirnya ta'ayasu'u, mereka memburukkan wajah kamu, maknanya apa itu? Ya, menghinakan kamu lah. Mereka ini adalah tentera Allah. Tentera Allah ya. Wujuhakum, kum sini Yahudi. Ya. Waliyat ulul masjidah, dan akhirnya mereka dapat masuk masjid. Mereka itu apa nih? Tentera Allah.
Kama dakhuluhu awwala marrah. Macam apa yang mereka masuk Kerana mereka telah memasuki majlis tauhid kali yang mereka tentang Allah. Tapi tengok di hujung sekali. Wali yutabbiru ma'alau tadbira. Di sini ada dua dhamir yang keduanya hum tapi berbeza marja'nya. Wali yutabbiru dan mereka supaya atau akhirnya mereka membinasakan, menghancurkan mereka siapa ni? mereka meminta Siapa ni? tentera Tentera Allah. Mereka ni tentera Allah. Kan tentera Allah diutus oleh Allah untuk menghancurkan mereka, menimpakan hukuman bagi mereka Yahudi kerana melakukan kerusakan. Kan? Jadi dan mereka akhirnya menghancurkan meninggalkan ma'alau tadbira. Apa yang mereka kuasai ala ya'lu, sombongkan, tinggikan. Mereka siapa di sini ni? Yahudi. Yahudi kan? Nah, yang ditanyakan tengok dalam soalan ni kalau saya boleh kalau tak salah faham lah. Kamu tadi Yahudi, mereka adalah tentera Allah. Tapi pertanyaannya yakni kenapa tidak gunakan kamu untuk merujuk Yahudi pada ayat terakhir? Kan sebenarnya kamu Yahudi tadi. Tapi yang di ujung pula ma'alau. Apa yang mereka sombongkan kan? Mereka ni mereka Yahudi. Ada tak nampak perubahan domain? Sebenarnya Yahudi Allah katakan di sini kamu. Tapi di ujung jadi mereka. Kenapa tak di sini? Kenapa tak? Dan mereka tentera Allah akan membinasakan apa yang kamu. Kan senang kamu. Mereka. Waham maksud di sini kamu itu Yahudi, mereka pun Yahudi. Jadi yang ditanya kenapa ada perubahan pertukaran apa namanya? Domir. Barangkali itu yang ditanyakan ni. Dia kata saya rasa Ustaz kurang faham soalan saya dalam kelas tadi. Mohon penjelasan. So jawab next class lah. Tapi tak apalah. Jadi di sini perubahan. Nah, yang pertama kita kena tahu apa masalahnya. Tahu ya masalahnya. Dalam hal ini yang nampak yang perlu kita masalahnya tahu ya. Jadi antara hukum dapat jadi perubahan kan. hukum kepada mereka Domir daripada antum kamu Yahudi. Sebelumnya Allah gunakan kamu kan itu mereka kum baru antum kan. Kenapa tiba-tiba di hujung gunakan mereka? Kum itu Yahudi, kum kan? Jadi macam tak konsisten, betul? Ya. Baik. Dalam Al-Quran ada ayat itu namanya ilmu balaghah. Perubahan dhamir seperti ini, walaupun dia merujuk pada orang yang sama, namanya iltifat. Kalau kita paham ini, insya Allah tak ada masalah. Iltifat itu perubahan dhamir. Mungkin daripada mukhatab kepada mutakalim, daripada mutakalim kepada ghaib. Perubahan itu namanya iltifat. Walaupun yang dimaksudkan tak kira yang antum ke, hum ke, kami ke, dia ke, merujuk kepada sama orang yang sama atau sama. Namanya iltifat. Baik, saya tunjukkan mungkin yang lebih kompleks lagi. Ini baru satu, kan? Daripada apa ya? Kum ini apa yang dalam bahasa Arab? Mukha, Kata apa ya? Kalau yang hum, huwa, dia, mereka, third person apa?
kan berubah daripada muhatab pada waqif. Daripada waqif. Baik, saya berikan contoh yang lain supaya kita boleh memahaminya dengan baik nanti. Pada ayat pertama surah ini. Ini kan surah Isra kan? Ayat yang ke-7. Sekarang coba lihat ayat pertamanya. Ayat pertama. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila madil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul alim. Coba perhatikan betul. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang dia telah menjalankan pada waktu malam akan hambanya. Ini domainnya gunakan apa? Ya, domain dalam bahasa Arab yang sekarang ada yang orang pertama disebut apa? Pas-pasan Mutakallim. Second person pasan Wahid. ada 3 ya. Dalam bahasa ada 3 itu ya. Pronoun itu. Kalau bukan mutakallim, mukhatab atau pertanyaan jawab. Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu domainnya apa? Jadi satu di antara 3. Wahid. Wa'ib kan dia kan? Iya. Dia maha suci, dia abdihi, dia asra, dia kan? Dia itu siapa maksudnya? Dia maha suci dia. Kita kan tak tahu. Allah lah, takkan ragu-ragu. Nggak. Dia. Allah Dia. maha suci, dia zat yang menjalankan hambanya. Takkan tahu dia itu siapa? Allah. Ya. Betul ya? Allah, dia itu Allah. Ya. Kemudian tengok. Alladzi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian alladzi barakna haulahu artinya. Alladzi yang barakna kami telah berkati sekelilingnya, yakni masjid lah. Kami berkati. Kami itu dhamir apa tuh? Kami mutakallim. Yang tadi Allah gunakan dhamir ghaib. Yang sini Allah gunakan Mutakallim. tengok dari mana? Daripada dia itu kami. Wah dimasukkan ia tadi Allah. Kami di situ merujuk pada Allah. Betul. Kemudian linuriyahu karena kami hendak memperlihatkan, kami ini adalah Allah mutakalimnya, min ayatina daripada ayat kami, ini mutakalim juga kami Allah kan. Tapi tengok di hujung innahu huwasamul alim. Sesungguhnya dia itu siapa? Dia itu Allah. Ghaib balik kan. Tengok. Kan seakan-akan kacau ayat seperti ini. Dalam bahasa Melayu pasti salah buat ayat macam ini. Semalam dia pergi pasar. Kemudian saya makan. Saya beli makanan lalu kami makan. Dan lepas itu dia kenyang. Coba. Bahasa apa itu? Bahasa Melayu pasti salah. Paham ya? Tapi inilah bahasa Al-Quran ada sedang iltifat, perubahan dhamir. Walhal subjeknya sama. Paham ya? Subjeknya sama, tapi pronounnya diubah daripada ghaib kepada mutakallim kepada ghaib. Yang ghaib tadi mufrad, huwa bi abdihi. Yang mutakallim jama' kami. Yang ghaib lagi huwa. Nah, tengok. Kacau kalau kita belajar nahu saja. Nah, sekurang-kurangnya kalau yang ayat 7 tadi hanya berkamu mukhatabun jama' kepada hum dan juga
Mereka apa namanya? Ghaib jama. Ini namanya iltifat. Ya, saya beritahu nama yang bisa. Saya tidak menjelaskan apa misi yang disampaikan, itu lagi dalam lagi nanti. Karena kita pelajari ayat ke-7 saja. Nah, kalau mau belajar lagi, ya kena makan masa lama. Apa tujuan iltifat? Saya hanya beritahu itu namanya iltifat. Dan banyak sekali dalam Quran seperti ini. Saya bisa contoh lagi satu contoh. Biar ada 3 contoh, jadi nanti senang kita. Coba jamaah lihat ayat berikut ini. Ini contoh iltifat nih. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus surah 10. Surah Yunus surah 10 ayat 22. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya tunjukkan dahulu. Sebab bukan hanya satu ini saja, gitu lah. Kita akan temukan puluhan. Jadi saya tidak, sebelum saya jawab pertanyaan ini, yang saya contoh yang sama dalam Quran dan banyak sekali. Selain surah Yunus surah 10 ayat 22. Betul ya? Baik, contoh. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri. Oke. Dia Allah lah. Zat yang telah menjalankan kamu. Maknanya memindah randahkan kamu lah. Kamu siapa ya? Kamu. Kamu siapa nih? Manusia ya. Allah kata, dialah yang telah menjalankan kamu, maknanya memindah randahkan kamu, sama ada di darat maupun di laut. Kita berpindah-pindah di darat, laut. Allah yang menjalankan. Di sini kamu kan, kamu ini manusia. Gambar apa tuh kamu? Kamu gambar apa? Kamu. Pilih satu di antara tiga. Mukhatab. Kena tahu ini dulu nih. Mukhatab, second person, betul? Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga apabila adalah kamu berada di atas kapal, kamu siapa nih? Gambar apa nih? Damir Mukhatab. Bila kamu dah ini, wajaroina bihim, wajaroina dan belayar. kapal itu berlayar bihim membawa mereka. Mereka gambar apa tuh? Ghaib. Wahai yang dimaksud mereka ini sama tak dengan yang kamu di depan tadi? Sama. Tengok. Itu macam mana? Kamu maknanya, jadi Allah berfirman pada manusia, akulah yang menjalankan kamu di darat, akulah yang menjalankan kamu di laut. Sehingga bila kamu telah menumpang di kapal, di bahtera, dan bahtera itu berlayar membawa mereka. Saya yakin kalau kita menggunakan kaidah Melayu pasti salah ayat ini. Tapi ini bukan bahasa Melayu. Ini namanya iltifat. Wahai mereka itu maksudnya sama tak dengan kamu tadi? Walaupun domainnya berpisah. Sama kan? Dan kapal itu berlayar dengan membawa mereka berikin thayyibah dengan sebab anginnya, hembusan angin yang baik. Wa farihu biha, dan mereka ini penumpang kapal juga. Yang masa kamu juga tuh gembira karenanya ja'at harikun asif. Datang menimpa kapal itu angin yang bertiup kencang. Wajahumul maut min kulli makan, dan telah datang pada mereka penumpang kapal, maksudnya kamu juga, gelombang dari tiap-tiap tempat. Wa dhannu annahum ihata bihim, Mereka menyangka dan mereka yakin bahasa mereka akan ditenggelamkan. Da'awullaha mukhlishina lahudin. Mereka berdoa memohon pada Allah dengan mengikhlaskan agama semata-mata. Doanya, la in anjaitana, demi sungguh ya Allah, demi jika engkau selamatkan kami min hadihi, daripada musibah ini, lanakunanna minas syakirin,
Sungguh. pasti Tengok. kami Pelik tak pelik? Daripada kamu menjadi mereka daripada kami. Sepatutnya, kalau ikut sunnah Melayu lah, mereka berdoa pada Allah. Ya Allah, jika mereka, ya Allah selamatkan mereka, pasti mereka akan jadi orang yang ini namanya iltifat. Paham ya? Iltifat. Pertukaran. Sekarang saya bagi satu ayat lagi untuk memberikan clue bagi menjawab pertanyaan ini. Lihat lagi satu ayat surah Abasa. Coba lihat. Surah Abasa. Ini saya bagi clue-nya. Di sini ada apa namanya? Iltifat juga surah 80. 80 ya. dari pertama. Oh, Abasa ini kan surah yang isinya teguran Allah kepada Nabi ya. Teguran Allah kepada Nabi. Dan Nabi mengambil langkah yang dinilai kurang tepat oleh Allah. Tidak melayan Abdullah bin Umi Maktum, seorang Muslim yang buta minta nasihat karena Nabi sedang sibuk berdakwah kepada ketua Quraisy. Jadi bagi Nabi, nanti dululah, begitulah. Ini kami sedang ada urusan besar nih. Bukan Nabi menghina, atau merasa yang lebih utama lah. Nabi memberikan prioriti untuk berdakwah pada ketua Quraisy daripada sekadar melayan apa permintaan apa sahabatnya yang dah Muslim dan buta tadi. Dan sahabat yang buta tadi tak tahu yang Nabi sedang ada urusan besar. Allah turunkan ayat ini. Tengok ayatnya. Ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi. Ya, kepada Nabi, bukan kepada siapa-siapa. Jadi bila Allah menegur Nabi, mana Allah sebagai apa? Kalau dalam domir, mutakalim. Nabi sebagai apa? Mukhatab kan? Ya, ini dalam percakapan. Bila Allah tegur Nabi, mana Allah statusnya sebagai mutakalim, Nabi yang ditegur sebagai mukhatab. Tapi tengok Allah gunakan apa? Abasa wa tawalla. Apa artinya? Apa mana abasa? Dia kan? Abasa itu mana dia bermuka masam. Tak sukalah wa tawalla dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma. Kerana telah datang kepadanya oleh seorang pertanyaan saya. Siapa yang Allah maksudkan? Dia masa muka, dia paling. Masa ada orang buta jumpa dia. Yang dimaksud dia itu siapa? Nabi Muhammad. Ketika Allah berfirman pada Nabi, kenapa Allah kata dia berbalik? Kenapa Allah tak kata kamu berbalik? Kamu enggak nampak jadi gaib ke? Jamah dapat menghayati makna apa ayat ini. Ya. Dia Sepatutnya lah kalau kita nak tegur orang depan kita terus. kan terus kepada mukhatab kan. Ya. Karena awak tadi sudah buat salah nak. Awak tadi bangun lambat nak. Awak tadi kenapa tak kemas bilik nak? Kan senangkan orang tua cakap. Dia bangun lambat. Dia Nah, ini kena dapat merasakan apa keindahan bahasanya dahulu. Sepatutnya bila mutakalim bercakap dengan mukhatab, mutahalim menggunakan dhamir khitab kan? Engkau, awak. Ini dia masa muka. Dia berpaling. Semasa ada orang buta jumpa, dia. Lepas tu tengok ayat 3. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika. Apakah yang memberitahu engkau? Atau tahukah engkau? Engkau ni siapa ni? Engkau Nabi. Yang berfirman siapa?
Tiba-tiba Allah gunakan engkau pula. Tahukah engkau Muhammad? Boleh jadilah Allahu yazakka. Abdullah bin Maktum yang datang yang buta tadi adalah ingin menyucikan dirinya. Kenapa ya? Masa Allah tegur gunakan dia. Sekali akhirnya Allah tanya pula, kamu tahu tak? Boleh jadi Abdullah yang buta itu datang itu karena ingin membersihkan dirinya. Allah Akbar. Dan selepasnya dia, ayat yang dapatan dzikra, kemudian ayat yang 6. Ya. Fa anta lahu tasadda, katanya. Fa anta. Lalu memberi Engkau padanya. berbalik. Ayat 7 pula. Wa ma'alaika Allah tazakka. Ini mau hantar juga. Sedangkan tidak ada kewajiban atas engkau untuk tiada zakat. Semua kakak. Sudah daripada dompet. Tengok bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Antara Allah dan Nabi, mutalim mukhatab, sepertinya gunakan kitab-kitab. Tapi ketika menegur atau mencela, ya, atau yang mencela itu terpasal lah, bahkan Allah mencela Nabi, terpasal ini apa? Ini ya, ya gunakan domir. Ini dalam ilmu balaghah namanya ilmu badi, ini teguran yang sungguh lebih berkesan. Dia sudah masam muka, dia sudah nangis. Wah, dia meneruskan itu dari segi komunikasi bahasa lebih bercanda daripada awak sudah mulai lesan. Awak digunakan domain. Nah, ini kena tahu bahasa ini dalam ilmu komunikasi sangat berkesan. Sangat berkesan. Contohnya mas sekalian, dalam bahasa juga digunakan ada katalah amaran kapan, dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah, gitu ya. Yang satu lagi, terima kasih karena Anda tidak membuang sampah. Agak-agak mana yang lebih menyentuh? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Yang kedua tuh lebih, ini ilmu bahasa kaitannya dengan orang bercakap dengan hati, bukan dengan otak. Karena kalau dilarang membuang sampah, mana orang itu mungkin masih ada keinginan untuk, misalnya kalau terima kasih, mana orang tidak tak. Jadi message yang saya sampaikan lebih kuat. Lebih kuat. Tapi kalau dilarang atau jangan buang sampah, itu lagi, itu terlalu kasar. Jangan buang sampah. Itu maknanya yang ditegur itu degilnya ketara sangat. Tapi kalau terima kasih karena Anda tidak buang sampah. macam ini. Ya. Sindiran. Ya, memang begitu. Tujuannya untuk itu, bukan siapa meninggi, untuk memberikan kesan yang mendalam dalam hati. Sehingga Quran ini sebenarnya bukan bercakap dengan kepada mukhatabnya bukan dengan otaknya, tapi dengan hatinya. Sehingga Nabi pun Allah Akbar, Allah cipta dia itu sebenarnya. Jadi lebih apa ya? Kesannya itu lebih terasa, Paham ya? Itu satu di antara manfaatnya. Baik. Sekarang mari kita lihat kepada ayat yang kita pelajari yang ditanyakan ini. Kenapa di situ ada perubahan ya, daripada mukhatab menjadi ghaib? Kenapa tidak jadi sama ada ma'alautum katalah waliyutab biru ma'alautum, kan lebih apa? Mudah difahami kan? Dan mereka tentara Allah akan menghancur leburkan apa yang kamu. Ini apa yang mereka. Macam tukar apa? Ya itulah relatifat. Dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya? Banyak sekali dalam Al-Quran. Baik, mas kalian, jadi iltifat yang seperti ini, ya, kenapa ada perubahan daripada kamu menjadi
mereka. Pertama sekali yang saya sampaikan seperti tadi, teguran macam tadilah. Ini contohnya dalam surah Abasa tadilah. Dalam Abasa tadi. Bila Allah tegur Nabi, wahai Nabi itu waktu itu mukhatab dengan menggunakan dhamir wa itu lebih berkesan. Ini namanya ilmu badi. Dan memang tidak mudah karena kena ada belajar ilmu badi, kalau tidak memang susah nak menangkap. Dari segi bahasa komunikasi, ia akan lebih berkesan pada hati yang ditegur. Jadi karena Nabi merasa kenapa lah. Lainlah kalau engkau masa muka, engkau itu biasa. Dia sudah mulai masa muka, dia sudah mulai panik. Itu satu tujuan dia. Demikian juga jika ia berisikan amaran. Ayat yang sedang kita pelajari ini, yakni ayat yang ke-7 surah ini adalah amaran dan ancaman Allah kepada Yahudi kan. Jadi karena Allah nak hancurkan jasa mereka, Allah tak kata tentara aku akan hancur leburkan apa yang kamu sombongkan. Tapi Allah katakan mereka akan hancurkan apa yang mereka. Itu warna pertama daripada segi teguran, si amaran lebih kuat. Tapi untuk merasakan itu kena ada ilmu badilah. Yang kedua, kenapa Allah gunakan alau bukan alau? Kalau ikut sebelumnya apa sebenarnya? Kan alau itu alau. Kalau ikut sebelumnya sepatutnya benar. Alau tum. Alau jadi alau. Nah, kalau ikut sebelumnya ayat sebelumnya kan santum, kan? Santum. Jadi kalau sebenarnya tum, asatum, sebenarnya ini alau tum kan? Alau tum. Nah, sepatutnya kalau kan Yahudi, Ya. kamu, dan mereka tentera aku akan menghancurkan poin kamu. Tapi kenapa Allah gunakan alau? Namanya di tempat tadi. Pertama tadi ini adalah sindiran atau ancaman yang lebih keras dari segi bahasa. Daudnya lebih kuat dalam ilmu badi. Makna yang kedua rupanya Masya Allah. Ya Mas kan, kesombongan Yahudi yang telah terkenal pada zaman dulu dan hari ini Yahudi sebenarnya tidak mampu dan tidak mungkin sombong seperti sekarang ini, bermaharaja seperti sekarang ini, ya, tanpa bantuan orang luar. Kalau Allah kata ma'alautum, mana Yahudi punya kekuatan yang besar dan kekuatan itu dia sanggup bermaharaja. Tapi karena Allah kata ma'alau, apa yang mereka sombongkan, mana kesombongan mereka itu karena ada Bantuan. jadi bukan mereka ada yang sehingga dalam ini Allah beritahu kita tanpa orang yang ada di belakang Yahudi ini bukan siapa-siapa. Ya, betul. Jadi Allah sudah beritahu 14 abad yang lalu. Ambillah contoh yang bahasa mudah lah. Katakanlah negara Pak Cik Sam adalah negara Pak Cik Sam. Uncle Sam lah. Saya orang Melayu, mana boleh Uncle Sam. Saya tak ngerti Uncle Sam, saya ngerti Pak Cik Sam. Karena negara apa namanya Pak Sam menjatuhkan talak 3 dengan Yahudi sekarang. Agak-agak Yahudi macam boleh bernafas atau tidak? Iya, tak boleh nafas. Kalau Barat, kalau yang lain putuskan Yahudi, mereka mungkin masih angkuh.
karena selagi Amerika belum mereka masih berkawan dengannya. Tapi bayangkan kalau Amerika katakanlah sudah talak 3 dengan Yahudi sekarang, Bisa dia. habis. Supply. Dan mereka kuat itu karena ada Bantuan ini yang Allah kata mereka, Allah kata kamu. Kalau kamu tuh seakan kekuatan itu betul-betul mereka miliki. Ya. Kesombongan mereka, yang menyangka mereka sombong itu, ya, bukan karena milik mereka, bukan karena semata mereka, tapi karena bantuan. Itu Allah kata mereka, bukan kamu, bukan kamu. Dan itu dinyata oleh Allah dalam ini yang mungkin kurang nampak. Nanti sebutkan ayat yang lain. Lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain lah yang membantu apa bahasa itu. Coba lihat di dalam surah Al-Hasyr, surah 59, ayat 13 dan 14. Ini jelas semua ini. Surah 59, ayat 13 dan 14. Soalnya apa yang kita saksikan hari ini, perangai para Yahudi ini, Allah dah cerita dah 14 apa yang lalu. Dan Qur'annya telah dihatamkan hampir tiap bulan. Apalagi bila Ramadan tadarus hatam 3 kali. Mana ayat itu dibaca lah. Tengok ayat yang ke-13. Ini cerita Yahudi Madinah waktu itu. Dan perang Yahudi dari zaman dahulu hingga akhir zaman suko ya. Allah yang kata ya, jadi Allah yang kata itu betul. Bagaimana sebenarnya sifat atau perasaan yang dirasa oleh Yahudi. Yang tahu hanya Allah dan mereka. Kita tak nampak karena kita tak tahu hati orang. Tapi Allah kata tengok. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Apa artinya? Lam. Sungguh. Kamu ini siapa nih? Agak. Sungguh kamu asyaddu rahbatan, lebih ditakuti, lebih menunjukkan rasa takut dalam hati-hati mereka daripada takut pada Allah. So antum ini siapa? Kalau kantor Yahudi mana? Sungguh kamu Yahudi lebih menimbulkan rasa takut dalam hati mereka daripada takut pada Allah. Antum ini orang mukmin mah. Antum ini orang mukmin. Sungguh kamu wahai orang mukmin, orang muslim, lebih menimbulkan rasa takut dalam hati mereka siapa nih? Mereka Yahudi. Daripada takut kepada Allah. Dalam hati Yahudi ini lebih takut orang mukmin daripada takut Allah. Itulah maksud ayat ini. Ini Quran dah cerita 14 yang lalu nih. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Itulah bi annahum karena sunya mereka siapa nih? Nak tahu domainnya ya, kalau itu pentingnya domain di situ dong. Mereka siapa nih? Yahudi ya. Mereka Yahudi. Karena siapa mereka Yahudi itu kaum la yafqahun. Kaum yang tidak paham. Jelas ya, ayat ini kalau beritahu kita orang-orang Yahudi pada zaman Nabi pun sebenarnya lebih takutkan orang mukmin daripada mereka takut Allah. Ya, karena mukmin waktu itu ya, walaupun ya kan kebanyakan orang sebagian besar orang mukmin itu sangatannya pati. Cuma boleh takut itu. Gimana? Apa yang ada pada orang mukmin itu sebenarnya boleh menimbulkan rasa gerun pada Yahudi.
Sehingga Yahudi tidak berani bersemuka dengan orang mukmin secara face to face, tak akan berani. Daripada dahulu. Lihat ayat selepasnya. Karena mereka itu lebih takut kepada orang mukmin daripada takut Allah. Allah. La yuqatilunakum jami'an. Apa itu? Mereka memerangi. Mereka tidak Mereka tidak memerangi kamu. Mereka siapa tuh? Yahudi. Kamu siapa? Islam. Orang mukmin. Mereka Yahudi tidak memerangi kamu, wahai orang mukmin, jami'an. Seluruhnya. Apa jami'an? Semuanya. Semuanya. Apa maksud semuanya? Menyeluruh. Mereka bersatu. Peperangan yang katakanlah mereka ada 1.000 orang, mukmin pun ada 1.000 orang, lalu kedua 1.000 itu bertembung, itu adalah peperangan yang jami'an. Betul-betul mengerahkan, menggunakan semua segala kekuatan yang ada digunakan sekaligus. Itu namanya jami'an. Perang apa namanya? Mereka bersatu lah Ustaz. Iya, bersatu dan bukan segala-galanya. Tidak mungkin. Karena jika mereka menggunakan segala kekuatan yang ada untuk memerangi orang mukmin, mereka tahu mereka kalah. Walaupun mereka menggunakan semua yang ada. Jumlah askarnya ke, jumlah tenaganya ke, dan itu maksudnya. Sehingga mereka tak pernah berani melawan orang muslim secara berhadapan dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada. Kalaupun mereka terus mau orang muslim, bahwa mereka sebenarnya takut, illa fi quran muhassana. Apa itu? Illa kecuali fi quran, di dalam kampung atau negeri atau daerah. Quran itu kampung, negeri, daerah. Kalau sekarang panggil negara, muhassana, Berbenteng. yang di benteng. Au mewaroi judul, Dari belakang. atau dari belakang dinding Tembok. tembok. Apa maksudnya agak ini? Kalau dalam bahasa Nabi, orang-orang Yahudi yang benci Rasulullah tak pernah berani melancarkan peperangan secara mereka hanya dari belakang dinding, seruk-seruk, kata orang hanya baling batu, duduk lari. Macam dah jadi tukar. Macam itulah. Ya. Ini pada zaman Nabi. Memang Allah cipta. Sekarang apa maksudnya agaknya? Kalau untuk konteks hari ini. Macam dia ada. Bahkan Yahudi mereka hanya baling dari belakang, tingkap lari berbeda dari. Mereka tidak berani menghadapi orang mukmin secara bersemuka. Kalaupun mereka memerangi orang mukmin, hanya mimparoi judi. Dan tembok. Belakang tembok maknanya? Kalau bahasa sekarang? Di belakang orang lain, bahkan negara lain. Dipanggil proxy, apa? Proxy. Jadi orang lain suruh, kamu depan, aku belakang. Itu maksud ayat ini untuk hari ini. Sebab itu Yahudi ini kalau tidak ada yang melindungi, takkan berani berhadapan, mesti di belakangnya. Disuruhnya orang lain, tolong hancurkan dia. Gunakan proxy kalau dalam hari ini. Lihat saja, tak pernah berani bukan. Hari itu mereka melancarkan serangan mengejut ke Iran sehingga membunuh saintis Iran dan Cina dekat. Karena yang arahkan itu Pak Cisang. Mengakui akhirnya. Tanpa arah dia tak berani. Dia tahu Iran jauh lebih kuat kekuatannya berbanding Israel tanpa bantuan mereka.
Sehingga Yahudi hari ini pun kalau nak menegur orang Islam pasti mekwaroi judul. Judul jangan hanya diartikan dinding. Pada zaman Nabi memang dinding dia. Tapi sekarang kalau artikan dinding, malah orang Islam pula yang baling dari dinding. Ya. Lebih itulah ini. Yahudi terang-terangan bahkan masuk ke Islam. Jadi untuk konteks hari ini ayat ini adalah difahami message-nya. Maksudnya yakni mereka hanya berani menyerang orang Islam jika ada Yang menghafal dia, itu ya. protect dia. Ya, misalnya pinjam tangan orang lah. Ini saya belakang. Ya, memang. Ini. Orang Islam dibantai, tengok. Yang bantai bukan dari tangan mereka, mulai orang lain juga. Ingat dahulu ketika Yahudi Israel sangat marah dengan negeri Qatar, kan? Sangat marah karena negeri Qatar. Macam mana kayaknya akhirnya Yahudi pinjam tangan orang. Siapa yang dipinjam oleh Yahudi untuk bantai Qatar? Dalam 4-5 tahun dulu. Sehingga sekatan ekonomi, pasar raya di Qatar semua tutup, tak ada barang yang dijual, terpaksa Turki antar. Penerbangan Qatar pun kalau nak terbang tak boleh lagi, mesti belencongkan. Kan Saudi dan UAE kan yang menghantam Qatar. Ya. Kenapa malah kan seakan-akan sama Muslim kan? Atau kepentingan siapa sebenarnya? Semua politik itu ada pada kepentingan Yahudi. Macam mana negara Islam sehebat Arab Saudi, sekaya UAE, kan? Tiba-tiba membantai, melakukan sekatan ekonomi terhadap negara Qatar, walaupun kaya tapi kan kecil. Sehingga kan pasarnya waktu itu tak ada, tak ada stok makanan. Nasib baik Turki dari Jeruk antar. Sehingga tak kata kalau nak terbang, dia tak boleh lalu udara Saudi ataupun UAE kena. Bayangkan. Dan itu waktu sangat orang pun apa masalahnya. Cari penyacari kata penganalisis politik yang boleh dipercayai. Karena waktu itu memang si Yahudi sangat marah. Jadi dan jangan lupa Saudi dari itu ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ini namanya baroi judul. Pasti pinjam tangan orang. Kamu balik. Allah sendiri menyatakan mereka sampai bila-bila tidak akan berani berhadapan bersama langsung. Berani nak bergabung dengan Iran? Tak berani. Itu saya kata tadi. Apabila katalah contoh yang mudah lah, Amerika Serikat kalah jatuhkan talak 3 dengan Yerusalem, mati dia. Mereka kuat tuh karena ada yang bantu. Mereka berani karena ada yang di depan. Itu yang Quran kata, ya ini bukan ma'alautuh tapi ma'alau mereka. Jadi kuat bukan karena diri mereka sendiri, tapi kuat karena lainlah kalau Allah kata ma'alutum. Kalau Allah kata walidah biru ma'alutum, mana mereka benar-benar kuat tanpa bantuan sesiapa. Tapi hari ini sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya lihat saja, jangankan memberikan itu dari jiran pun masih. Yang jadi gaib dia laut. Iya. Kan tadi katakan daripada ma'alau gaib, sebenarnya alautum kan kalau ikut sunnah. Karena Allah nak beritahu kesombongan mereka ini bukan semata-mata karena mereka punya kekuatan yang hebat. Tapi mereka punya kekuatan itu karena ada itu Allah kata mereka bukan bukan ham. Mana tanpa bantuan orang lain kamu ini tidak punya apa-apa. Nah sekarang kalau ingin dibuktikan kita katakanlah betul-betul semua negara putuskan dulu di dengan Israel, khasnya Amerika, mati dia. Hari itu kan sudah mulai ada negara Eropa sudah mulai tutup Israel. Tapi mereka masih senyum karena Pak Isa masih di belakangnya.
Pak Haji, saya masih di belakang. Nah, inilah bagi saya, Masya Allah, bahasa Quran luar biasa. Oh, fantastic. Nah, begitu tengok, ba'suhum bainahum syadidun. Apa artinya? Pak Slobo. Permusuhan atau serangan kebencian mereka bainahum antara mereka syadidun. Amat sangat. Sangat. Mereka siapa nih? Yahudi. Mereka siapa? Mereka Yahudi. 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 Kebencian Yahudi sesama mereka itu amat dasar. Gimana tuh? Yahudi benci orang mukmin, betul. Tapi sesama mereka pun saling Membenci. membenci. Ingat ayat dahulu kita pelajari, Allah akan timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga kiamat. Dan Allah nyatakan tengok sambungan ayat, tahsabuhum jami'an. Apa artinya? Tahsabuhum jami'an. Mereka mengira. Engkau mengira. Engkau ya Muhammad mengira mereka, menyangka mereka itu jami'an, bersatu. Aduh, kamu pikir, kamu nampak mereka macam bersatu padu. Wa qulubuhum syatta. Hati-hati mereka. Sedangkan hati-hati mereka Jala. itu Allah yang kata tuh. Bangsa Yahudi, kalau kita tengok dari zahir, seakan-akan bersatu padu. Seakan-akan. Tahsabuhum itu kita sangka. Allah kata sedangkan hati mereka berpecah belah. Dan ini pernah dibuktikan dalam sejarah ketika mereka bergaduh dengan Mesir dahulu. Yahudi ini sekarang, bila mereka punya musuh yang sama, dan Yahudi ini banyak kuat. Banyak kuat. Tempoh hari telah kita pelajari, idea membina, mendirikan negara Zionis, tidak semua Yahudi setuju. Bahkan ada menentangkan. Ada menentang sangat keras. Yahudi bila punya musuh yang sama, semua kuat Yahudi bersatu padu. Tak kira apa fahaman dia, mazhab mereka, semua bersatu padu. Tapi bila tidak ada musuh dari luar, mereka akan gaduh sama sendiri. Sehingga bunuh seperti itu biasa. Siapa dulu yang membunuh si Perdana Menteri Israel itu? Itu orang luar atau dia? Bangsa dia yang berbisa. Coba baca sejarah. Yang berjaya membunuh Perdana Menteri mereka siapa yang mati itu? Yang Yasir Arafat. Apa namanya ini? Mesir itu siapa? Anwar Sadat mau dibunuh oleh tentanya kan ketika mendatangi perjanjian damai di Camp David, kan mati dibunuh juga karena tak setuju rakyat. Ya, Perdana Menteri pun dibunuh juga. Jadi seakan-akan hanya mereka bersatu padu dari segi zahir. Jadi ketika mereka punya musuh yang sama, sanggup istilahnya menghilangkan, meninggalkan pahaman perbedaan pahaman. Tapi kalau tidak ada musuh dari luar, mereka akan dan itu pegaduhannya Allah kata dahsyat sekali. Ba'suhum bainahum syadid. Jadi akhirnya mereka ini lemah. Bangsa yang paling berporak-poranda sekarang. Bagaimana sebab itu Nabi nyatakan dalam hadis yang telah sedang kita pelajari, akhir zaman nanti ketika umat muslim sudah menjadi satu padu, sebab kan pokok ataupun batu di mana Yahudi menyuruh di pelangnya akan panggilkan ya Muslim kan, ya Muslim, ya ibadallah. Bukan panggil ya Palestina, ya Arab, ya Melayu, ya putih. Tak ada. Maknanya bila semua Muslim sudah bersatu padu, ya, Yahudi ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Itu saat kehancuran Yahudi. Dan itu pasti. Itu pasti. Karena Allah sendiri memberitahu kita, hakikatnya mereka ini bukan bangsa yang kuat. Jadi pada zaman dahulu bukan bangsa yang kuat, bangsa yang lemah.
Pada zaman Nabi tak pernah mereka berani melawan umat Islam secara Ke depan. Jamaah tentu masih ingat, kalau pernah silakan. Apa agak-agak punca yang menyebabkan berlakunya perang Khandaq? Ada yang masih ingat? Perang Ahzab. Ahzab itu yakni banyak tentera kafir bersatu padu menyerang Madinah. Lalu Nabi gali parit atas idea Salman Al-Farisi. Siapa puncanya ya? Yang menjadi batu apinya? Yahudi. Kan Yahudi kan yang jadi batu api. Dengan senyap-senyap, Yahudi ini warga Madinah. Ini rakyat Madinah. Warga dekat, dia punya IC dia, Madinah. Bukan orang luar. Jadi tertakluk, dia hidupnya tertakluk dengan undang-undang negara Madinah di bawah presidennya Nabi Muhammad SAW. Karena kebenciannya pada Nabi dan umat Islam ini luar biasa. Tapi tak berani nak membenci bersemuka. Akhirnya suruh itu orang-orang kafir di luar Madinah, di Makkah, hantar surat sana, tolonglah kamu bersatu padu. Kalau kamu nak menyerang mengalahkan Muhammad, kamu mesti bersatu padu. Kafir sana, kafir sana, kafir sana. Bila kamu bersatu padu, kamu serang Madinah. Dan bila kamu bicara memasuki Madinah, nanti kami, kata Yahudi yang di Madinah, menyerang dari dalam. Kan itu kunci dia. Selepas peperangan itu selesai, karena orang kafir balik ke Makkah, tak mampu nak melakukan serangan, karena ada parit kan. Nabi kan sudah nak anggap peperangan itu sudah selesai. Ingin rehat. Jibril bagi tahu. Muhammad, peperangan belum selesai. Orang jadi puncanya, tali barutnya, itu. Kamu belum tengok. Dia pinjam orang. Itu suruh orang lain bantai dahulu. Dia tak berani. Itu Quran cerita dulu. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Yaitu selagi umat Islam belum bersatu padu, wah, jangan haraplah tidak akan tahu. Jadi karena itu Yahudi boleh kalah, boleh kalahkan. Yahudi boleh beraja, bukan karena mereka kuat. Hakikatnya, saya berani nyatakan karena ini yang kami pelajari dahulu. Yahudi sanggup bermaharajalela membantu orang Islam bukan karena Yahudi kuat, tapi karena umat Islam berpecah. Apalagi kuatnya Yahudi sekarang karena mibaroi judul. Ya belakang. Belakang tapi nggak ada dinding depannya yang ini, dia di belakang aja. Jadi makmum, yang disuruh orang lain, dibanting. Sekarang kalau kita mampu merobohkan tembok dia, batu pun tidak akan berpihak pada mereka. Kalau ada batu, ada pokok pun tempat mereka bersembunyi, dia akan kerat di hati itu. Bukan. Iya. Tidak ada satu pun makhluk Allah suatu hari nanti yang berpihak pada mereka. Lemah selemah-lemah. Tapi masnya tidak semudah itu sekarang yang sekarang. Jadi macam mana kita nak pastikan Amerika talak 3 dengan Yahudi itulah. Mampukah umat Islam ini melakukan langkah yang berani memaksa Amerika menjatuhkan talak 3 kepada Israel? Agak-agak. Saja kalau dapat tempat tu Umat Islam bukan Malaysia, umat Islam. Islam je Arab-Arab pun tak boleh sampai bersatu. Sebab pokok itu panggil ya Muslim, bukan ya Arab, bukan ya Melayu, bukan ya Jordan, ya Muslim. Mana nanti peperangan orang Yahudi ini bukan atas nama bangsa, bukan atas nama politik, bukan atas nama negara, tapi atas nama agama. Tak kira Muslim dari mana, Muslim Kambodia pun boleh, Muslim Myanmar pun boleh, bahkan Muslim yang mana-mana pun boleh. Dia nak kiamat Ya memang. Dia nak kiamat sangat Jadi masalahnya, adakah kita umat Islam mana hanya bersiap tak apa menunggu nanti sampai juga lah masanya kita bukan begitu.
Janji Allah ini Allah serahkan kita untuk mewujudkannya. Jadi jangan hanya karena Allah sudah janji lalu kita Dia nunggu. bukan begitu. Mesti ada satu orang kuat lah Nunggu Ustaz. keajaiban. Baik, jadi yang menjadi masalah besar bagi orang Islam sebetulnya, ya, kadang-kadang Yahudi kuat, nampak kuat, sebenarnya dia lemah. Dia kuat karena ada yang menyokongnya, yang menunjukkan ini. Nah, bukan Allah itu, tapi Allah. Kesungguhan mereka itu karena ada bantuan. Kalau Allah kata Allah itu, memang betul-betul Allah mengakui mereka hebat. Ini satu. Dan kita tahu siapa di belakang mereka. Jadi kalau kita boleh memutuskan hubungan, dinding, orang jadi dinding bagi mereka, ya mereka akan jatuh. Tapi tidak semudah itu. Walaupun Quran sudah memberitahu kita. Ini ayat Quran yang hingga hari ini sebenarnya umat Islam belum mampu melakukannya atau mungkin tidak mau melakukannya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Coba lihat ayatnya jangan sekali. Sama ada ayat ini orang Islam hingga hari ini tak mampu melakukannya atau tidak mau melakukannya. Tapi selagi tidak mampu atau mau melakukannya, hingga bila-bila pun Yahudi akan tetap seakan-akan raja dunia. Membantu orang sesuka hati. Seakan-akan. Wah, mereka itu bukan kuat. Mereka itu miwaroi judur. Miwaroi judur. Jadi untuk menjadikan mereka lemah, bagaimana caranya kan itu? Secara teori lah. Orang Islam dapat satu lah. Mereka kuat, berani karena miwaroi judur. Jadi nak pastikan mereka tak kuat dan mereka takut, cara-caranya robohkan judur itu kan. Tahu tu roboh je kuat. Robohkan judur. Nah, masalahnya adakah orang Islam mampu, dan itu ayatnya sudah diberitahu oleh Allah. Cara tunggu ayatnya. Jadi cara orang Islam ini sebenarnya bukan hanya nak pergi haji tak dapat kuota, itu kecil. Kalau nak pergi haji tak dapat kuota itu kecil, kan tak wajib. Pergi umrah bingung, alah kecil. Kalau itu bagi Allah bingung, problem besar. Takkan bingung umrah pun besar. Masa saya pergi masjid sekejap, kasut saya hilang 3 kali. Alah kecil. Itu benar-benar. Tapi itu sudah menjadi tajuk seakan-akan kiamat. Allahu Akbar. Kalau orang Islam pun lebih minat macam benda-benda yang remeh bintang, dari benda yang sebenarnya sangat besar depan kita. Ya bila kita nak sedar. Buya Hamka pernah cerita dahulu. Orang besar adalah orang yang sentiasa memikirkan perkara-perkara besar. Dan orang yang kecil adalah orang yang selalu memikirkan benda-benda kecil. Jadi kalau orang telah selalu berpikir kecil, itulah orang yang punya kecil. Nilainya 1%. Iya. Mungkin orangnya berjabatan besar, tapi kalau ceritanya hanya cerita yang Pada dia besar Ustaz. itulah orang kecil kakek itu. Sebab besar atau kecilnya masalah bukan apa kata kita, tapi apa kata Allah. Kalau Allah kata ini benda besar, kita wajib berusaha meyakini bahwa ia besar. Kalau Allah kata ini benda kecil, ya kita anggap kecil. Malangnya kita ini sering kali melihat sesuatu tidak sebagaimana Allah menyuruh kita melihatnya. Allah kata ini besar, kita alah, cik je. Allah kata kecil, kecil. Main-main ini. Ini masalah besar ni. Kalau ini tak selai kita tak jadi raya jamnya. Alah, rupanya dah tak jadi raya. Coba bayangkan kalau baju raya tak siap, mana aku letak muka? Memang tidak mudah berpikir, mengubah cara berpikir agama tidak mudah. Tengok ya, benda yang paling besar menurut Al-Quran, lihat ayat ini. Surah Al-Mumtahanah. Surah 60. Ayat 8 dan 9. Dahulu pernah saya katakan. Ini apa sikap
yang perlu diambil oleh orang Islam. Saya tak kata kita ya, orang Islam semuanya, bukan Arab, Saudi atau Malaysia ya. Apakah sikap yang patut diambil oleh seluruh Islam terhadap non-Muslim? Itu Quran dah beri panduan dah. Ayat 8 itu ayat jaga tentang keharusan, keizinan Allah umat Islam menjalin hubungan dengan non-Muslim. Dalam bahasa modernnya, umat Islam diizinkan oleh Allah untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara non-Muslim. Negara non-Muslim yang macam mana? Ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Apanya? Tidak melarang Allah tak larang kamu. Kamu siapa ya? Orang Islam. Islam. 'Anil ladzina, terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum fid din. Tidak membunuh Mereka tidak memberi kamu kerana agama. Mereka ini mereka siapa nih? Non-Muslim. Allah tidak melarang kamu, wahai orang Muslim, terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak memberi kamu karena agama. Karena kamu Muslim, lalu kamu dibantai. Yang kedua, mereka walam yukhrijukum min diyarikum. Dan tidak mereka tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu, tidak menghalau kamu, tidak apa yang Allah tak larang, antabarruh. Jelas sekali itu. Kamu berbuat baik. daripada kata birrun, tengok. Birrun. Baik. Wah, birrun ini kebaikan yang paling tinggi itu. Anak wajib buat baik pada orang tua, kan birrul walidain. Kalau tak larang kamu berbaik-baik dengan non-Muslim, boleh. Watuk situ ilaihim. Dan Allah juga tak larang bakal perintah kamu untuk kamu berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sehingga Allah suka orang berbuat baik. Tengok. Adil. Ayat itu kan pada seluruh umat Muslim. Dalam konteks hari ini, wahai negara-negara yang dipegang orang Islam atau yang Muslim, aku tak larang kamu untuk melakukan hubungan diplomatik, untuk buka kedutaan besar di negeri non-Muslim, menjalin hubungan perniagaan, kerjasama dalam semua hal. Syaratnya negara Muslim itu tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengusir kamu dari Negeri kamu. Betul ya? Ini panduan pertama bagi negara ini, bagi negara. Tapi ada semua negara non Muslim ini, Islam dibenarkan adalah untuk menjalin hubungan dengan mereka? Tidak. Ayat ke-9. Yang ke-9 yakni negara-negara non Muslim yang Allah larang orang Islam punya hubungan dengan mereka. Innama yanhakumullah. Hanya saja Allah melarang kamu, wahai orang Islam, anil ladina, terhadap orang-orang yang yakni non-Muslim yang satu, qatalukum fiddin. Mereka perangi kamu karena agama. Kamu dibantai, kamu dihina sebab kamu Muslim. Bukan pasal kamu mencuri. Kalau ada orang Islam ditangkap lalu dipenjarakan karena mencuri di negara kafir, itu tak. Alah, itu memang salah dia. Ini dihalau, disiksa, disekat diri karena Muslim. Contoh dahulu di Myanmar ya. Muslim Rohingya itu kan dia dizalimi itu karena mereka ini jahat atau tidak kan? Bukan karena mereka merompak, bukan karena mereka memberontak. Mereka dihalau, disiksa itu karena mereka Muslim. Ini satu. Mana-mana negara non-Muslim yang memerangi orang Islam karena agama. Satu. Yang kedua, wa akhrajukum min diyarikum. Dan mereka mengusir kamu dari kamu. Oke, Zionis Israel agaknya masuk atau tidak? Masuk. Mereka memerangi kamu karena kamu Islam. Mereka mengusir kamu dari negeri kamu.
Masuk ya? So, So, mana berdasarkan ayat ini, negara Islam boleh tak menjalin hubungan diplomatik damai dengan tak. tak boleh. Dah jelas sekali gian hal tu apa nak gian lah. Negah. Mencegah, melarang. Nahi kan? Akhir. Dalam ilmu usul fiqh, al-aslu fil nahi at-tahrim. Hukum asal larang itu adalah haram. Oh, Hukum asal larangan itu haram. Bukan makruh. Hukum asalnya haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan yang lain. Jadi dari sini pun sudah nampak jelas nih. Tak boleh. Dengan contoh yang mudah kalau hari ini negara Zionis kan. Yang terang-terangan memerangi orang Islam dan menghalau. banyak gereja. Yang kedua, orang kafir macam mana? Negara yang orang Islam tak boleh berwakil mereka. Nih, Yang wadoharu ala ikhrajikum. mereka Wadoharu dan mereka non-Muslim yang membantu, menolong ala ikhrajikum atas pengusiran kamu. Coba siapa agaknya yang menghalang, yang membantu berbagai macam bantuan kepada Zionis hingga Zionis bermaharaja menghalau orang Islam. Pak Cik Sam. Pak Cik. Pak Cik Trump. Betul tak? Pak Cik Sam. Daripada dulu lagi, memang siapa pun presiden, itulah polisi dia. Nah, jadi kalau ikut ayat ini, apa yang Allah larang? Antawallauhum. Tengok, Allahu Akbar. Allah larang kamu untuk kamu menjadikan mereka wali, bukan paling. Tawallu itu menjadikan mereka wali. Kawan karib, wali kan kawan karib, pelindung, apa lagi lah. Dasarnya lah. Amanah Allah sangat keras. Wa may yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Maka siapa saja yang menjadikan mereka wali, sama ada dalam hal ini yakni Zionis atau mereka, fa ulaika humul zalimun. Mereka orang yang zalim. Jadi bukan Islam nyuruh orang Islam memutuskan hubungan dengan non-Muslim bukan semata karena mereka non-Muslim. Sebab dia Karena yang tadi dua itu ya. memerangi orang Islam, Muslim karena agama dan menghalau orang Muslim dari negeri. atau mereka yang tidak menghalau tapi mereka membantu orang lain menghalau. Pak Isam. Ayat ini sebenarnya 14 abad yang lalu, tapi tak pernah tak ada berani yang mendengungkan di OIC itu. Dan ayat ini ditujukan kepada orang Hindu atau orang Buddhis. Kum di sini kum Hindu atau Buddhis? Muslim. Kum di sini bukan kepada orang Cina atau orang Thailand. Pada Arab, negara Islam di Arab, di Timur Tengah, di Asia Tengah, di Asia Tenggara. Tapi masalahnya, hingga hari ini, negara-negara Islam belum atau mungkin tidak punya keberanian untuk melaksanakan ayat ini. Selagi ini belum dilakukan orang Islam, ya nampaknya batu panggil wahai Muslim, terani yang lama lagi. Sebab mereka kuat, mereka berani itu karena dapat sokongan dari luar kan. Allah kata ma'alau, bukan ma'alau tuh. Dalam surah Al-Hasan tadi, miwaroi judul. Mereka hanya berselindung menyuruh belakang dinding, belakang tembok ya. Jadi kalau nak pastikan mereka lemah, rubuhkan tembok itu. Jangan kita malah ikut jaga temboknya biar kuat. Senjata tak ada, tak ada. Ya, memang makan masa, tapi selagi tidak ada langkah awal, seorang pemikir Cina yang terkenal itu apa? Lupa namanya. Bukan. Apa namanya? Kita boleh berjalan hingga 10.000 kilometer bermula dari langkah pertama. Kan, kita boleh pergi sejauh 10 kilometer itu pasti bermula dengan
Langkah pertama kan. Jadi jangan pikir langkah pertama walaupun sekaki itu kita anggap remeh. Tanpa kita melakukan melangkah halus kaki, tak mungkin kita boleh pergi sejauh itu. Nah, dengan ayat ini, tidak mungkin kita memutuskan hubungan dengan negara sendiri ini tanpa ada langkah awal, walaupun mungkin kecil. Apalah buah kecil. Jadi nampaknya hingga hari ini belum ada. Kalaupun ada, ya gitu, malah dimusuhi pula. Kita bukan menyokong ideologi fahaman agamanya ya. Contohnya si A memang berbeza fahaman agamanya dengan kita kan. Jadi bukan kita nak menyokong si A-nya itu, tapi keberanian Iran itu luar biasa tuh melawan mereka. Itu patut dipuji. Bukan bermakna kita sokong akidah si A dia ya. Ini kadang orang Islam yang Sunni itu apa namanya sinikal sangat. Kamu tak tahu Iran itu Syiah lebih bahaya daripada Cina. Nah, jangan-jangan nanti kalau setan merobohkan Yahudi pun kita tak bersyukur. Bagaimana kalau iblis katalah berjaya mengalahkan Yahudi? Ada kita syukur atau tidak? Atau kita tak bersyukur, itu iblis. Bukan begitu. Cara berpikirnya bukan begitu. Iya. Sekarang sebetulnya ada satu penasihat politik. Itu adalah satu orang, agak lama juga dalam tahun lepas. Perbincangan yang agak terbuka, berani, dan boleh dikatakan ilmiah. Ilmiah karena semua berdasarkan alasan, dan yang terlibat itu memang ada kepakaran. Ada kepakaran. Seorang salah sanalah di salah satu TV di Indonesia, TV One, apa namanya, tentang perkara inilah, tentang perkara ini. Ayat ini diulas. Satu di antaranya yang saya tertarik. Jika seandainya, ini andaian tanpa memandang terlepas daripada pahaman agamanya. Pahaman agamanya mana si A ke Sunni ke Sunni yang Salafi ke Sunni yang Asy'ari ke. Kan sekarang pun Sunni pun sudah pecah. Ini Sunni Salaf, ini Sunni Asy'ari. Akhirnya pecah jadi. Tanpa mengambil kira itu, katakanlah Iran bersatu tenaga dengan Pakistan, bersatu tenaga dengan Irak, bergandeng bau dengan Afghanistan, tanpa ini ya mengambil kira ini. Saya betul-betul bersatu padu untuk menguatkan umat Islam. Karena negara-negara empat ini banyak saintis-saintis yang hebat nih. Kalau Pakistan, luar biasa. Itu pasti gerun tuh dia. Karena dia punya R&D-nya dalam bidang sains, dalam bidang persediaan, Iran khasnya, Pakistan itu sangat tinggi. Tapi masalahnya, di orang ini pun tak besar. Kan? Jadi cuma negara-negara lain memang tak boleh. Belum maju. Teknologi persenjataannya belum maju. Jangankan buat kita tebal. Butuhkan lori yang 10 patah pun susah. Saya percaya sungguh. Saya percaya sungguh mulai belajar dulu. Memang ayat ini benar-benar sindiran yang sangat keras pada orang Islam. Orang Islam sentiasa berharap agar dapat mengalahkan Yahudi. Allah kata, iya, dan aku jamin. Tapi tolong ayatku ini akan begitu loh. Yahudi, Allah seakan beritahu, wahai orang Islam, Yahudi sebenarnya tidak kuat. Hanya kamu pikir yang mereka kuat. Mereka kuat karena Allah ada orang yang di belakangnya. Mereka tak pernah berani melawan kamu secara bersemuka terang-terangan. Ya, paling-paling fikuron. Itu di kawasan kecil, balik. Atau kalau agak keras sedikit, mereka mewaroi judul. Kalau sekarang menggunakan proxy inilah. Kamu bantai.
Jadi selagi orang Islam belum mampu merobohkan dinding itu, dan Quran beritahu Allah kata, aku larang kamu jangan berbaik-baik dengan orang-orang kafir yang membarengi kamu karena agama. Aku larang kamu jangan berbaik-baik dengan orang kafir, negara kafir yang mengusir kamu. Aku juga melarang kamu jangan berbaik-baik dengan orang-orang kafir yang menolong orang kafir mengusir. Jelas sungguh ayat ini, sangat-sangat jelas. Tapi itulah, tak pernah ayat ini dibicarakan di OIC, tak pernah. Ya mungkin mereka semua terkenal. Mungkin semua terkenal kan. Kan memang tidak mudah risikonya nak memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara sebesar Amerika. Nah, kalau kita kalah dibuat undian, kan? Dibuat undian. Ya paling tidak apa kita untuk mendapatkan kebenaran. Katalah semua umat Islam diundi. Rakyat Islam suruh pilih. Dari dua negara ini mana agama yang lebih dibenci oleh umat Islam? Amerika atau China? Agak-agak. Saya tak kata China itu baik sangat, tapi kata dibuat undian. Pasti Amerika kan. Lalu kenapa Amerika sama-sama kafir? Amerika suaranya Kristen, mempercayai adanya Nabi. Yang Cina itu, tapi kenapa tak? Coba tuh. Bahkan kalau kita tanya orang Palestina atau orang Gaza, Muslim Gaza, wahai kaum Gaza, siapakah orang yang paling jahat menurut kamu di dunia ini? Apa jawabannya? Israel. Pasti Israel kan? Pasti Israel jawaban dia. Pasti mereka mengalami kan? Tapi kalau kita tanya pertanyaan sama kepada Muslim Rohingya, wahai Muslim Rohingya, menurut kamu di dunia paling jahat siapa? Pasti dia tak kata Israel. Tengok. Jadi kalau itu bahkan bukan pasal bangsa, pasal perangnya dia. Itu jelas jadi itu. Atau mungkin kita tanyalah kepada dahulu Muslim di mana di Cina dahulu yang pernah dibantai. Apa nama tempat? Gugur. Ya pasti jawabnya, ya itulah. Nih, Datuk Bandar dia tak kata salahkan yang di pusat, ini Datuk Bandar. Jadi Islam sebetulnya sangat-sangat ramah, sangat-sangat adil. Dia hanya membenci kezaliman. Menyukai siapa yang tidak zalim walaupun berbeza agama. Contohnya ayat 8 apa tadi. Allah tak larang untuk berbuat baik. Hatta kepada orang kafir itu. Dengan syarat si kafir itu tidak memerangi, tidak adil loh Islamnya. Jadi bukan memusuhi semua kafir karena kafir. Bahkan Nabi memberitahu kita, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah oleh kamu akan doa orang yang dianiaya walaupun dia kafir. Karena antara dia doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada hijab. Maknanya jika Muslim menzalimi B yang kafir, menzalimi ya bukan pasal zalim sungguh si yang Muslim ini. Dan berkat hadis tadi Allah berpihak kepada siapa? Kafir. Atau B? B. Pada B kan? Kenapa tak bilang kan Muslim? Sebab dia zalim. Tengok bagaimana adilnya Islam. Allah beri pada B bukan karena kekufurannya, karena dia teraniaya. Allah tidak membela bukan karena dia tak Muslim, karena zalim. Sampai begitu sekali Islam memberi anti kezaliman, bukan anti orang. You mau paham apa ya, itu bagian dia. Sejelas ya, jadi itu jawabannya memang agak panjang ya. Ini apalagi kalau kita belajar tentang kutifan. Ini contoh intifan yang kecil aja.
Sebab pertanyaan, kenapa tidak alautum tapi alau? Pertanyaan pertama, saya katakan, yakni ini dari si bahasa iltifat, ini sindiran amaran yang sangat keras. Memberi amaran kepada orang yang kedua, mukhatab, tapi dengan menggunakan dhamir Gaib. tajam sekali itu amaran itu. Peringatan itu sangat-sangat kuat. Apa namanya? Dirasai oleh si mukhatab. Seperti Allah mengingatkan Nabi Muhammad dengan dhamir ghaib. Dia, wahai dia masuk ke engkau. Itu dari si bahasa. Dari si hakikatnya, Yahudi bermaharajalillah bukan karena kekuatan yang mereka miliki, walaupun, tapi kekuatan yang diberikan oleh orang luar. Kalau jadi kuat karena ada apa ya? Tadilah kalau ikut Quran mibaro ijudul itu lah. Mibaro ijudul. Jadi selagi mereka masih merasa punya tembok, kuat itu apa ilmu bayan namanya. Kalau itu masuk ilmu bayan, kalau dari sisi bahasanya ilmu badi. Badik. Badi itu keindahan. Badi mana ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang keindahan bahasa Al-Quran. Badik. Dalam bahasa Arab ada menjadi aspek kesastraannya, nilai kesannya sangat tinggi. Nah itu Quran luar biasa. Sehingga orang yang pada zaman Nabi, bila saat Nabi menyampaikan ayat Quran atau Nabi bersabda, sahabat sudah tahu ini Quran, ini sabda Nabi. Dia boleh bezakan. Telinga mereka dengar aja, ini Quran ini Quran ini bukan sabda Nabi. Karena gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa Nabi ini berbeza sama sekali. Sehingga orang yang dah biasa menghayati itu pasti tahu ini Quran. Ya kita belum sampai tiga itulah. Kita dengan asal orang Arab baca Arab ingat Quran. Wah dia baca syair-syair yang nakal. Lagu Arab nakal dilakukan ala Al-Quran. Mungkin orang Allah. Wal isinya, ya ilah rupanya nyanyian Ummu Kulsum rupanya. Itu kelemahan orang Islam luar Arab gitu, sangat lemah. Sehingga asal Arab dengan Islam. Al-Quran dengan pahala. Apalagi nanti apa syair-syair Arab yang isinya itu nakal lalu dilakukan dibaca oleh korek internasional. Mungkin Allah oh wah itu badik. Jadi sangat indah. Jadi bila dengar aja setiap kali telinga sahabat mendengar ayat dibaca mereka dapat itu Quran. Yang ini bukan Quran, ini Nabi SAW. Jadi dah boleh bezakan kan? Tapi kita kan belum sampai itu. Kata orang baca Quran tak berlagu, orang baca hadis tak berlagu. Mungkin kita, nah ya Quran ini. Bahkan mungkin bukan doa pun kalau dibaca dengan intonasi doa orang akan aminkan. Ini pernah berlaku nih. Masa tahun 3 kalau tidak salah waktu itu tahun 3. Mesti ada satu program namanya KKN. KKN ini kalau di sini mungkin apa ya? Pelawatan sambil belajar apa? Kalau kali dipanggil KKN, kuliah kerja nyata. Jadi masih diantar satu minggu ke kampung-kampung, di sana ada 5 orang duduk dengan orang kampung situ, membantu mereka membangun apalah kalau ada pagar Naruto itu lah bagilah pengajar apa itu namanya di pedalaman bukan di pantai. Jadi ya mandinya di sungai ya. Di sini apa namanya itu kalau aktiviti masih ada apa namanya Lautan sampai ya lautan belajar kan. Oh gitu ya. So, duduk di kampung itu jadi bukan anak angkat ya. Jadi waktu kami 4-5 orang masuk kampung pedalaman, memang pedalaman masuk ke pegunungan, tapi Muslim.
banyak Muslim. Dan pas susah, bantu dia lah, apalah, masa Jumat, jamaah di masjid itu, eh, disuruh jadi imam. Maklum karena orang kampung itu tahu yang datang ini ya ini pelajar-pelajar dari misi Islam, jadi mesti pandai lah. Jadi imam. Jadi imam. Yang disuruh waktu kawan saya jadi imam. Itu disuruh doa. Dia pula memang tak banyak hafalan doa. Bahkan doa depan orang-orang kampung hanya Rabbana atina fid hasanah. Malu dia. Orang kampung dah terlanjur yakin dia pandai. Akhirnya dia pun bukan baca doa. Baca cerita Arab. Ya kita pun gelak lah. Tapi dilagukan, dibaca dengan intonasi doa. Ana Muhammadun Nabimun. Pada suatu malam ketika Muhammad sedang tidur, malam terlalu sunyi dan gelap. Tiba-tiba dia mendengar suara pekikan di luar. Dia pun buka tingkap dan dilihatnya api yang menyala-nyala, kebakaran. Cuma cerita tentang kebakaran rumah dia. Orang tidak tahu. Orang paham. Lepas itu kami gelak, kami marah, kami betul-betul nipu orang kampung. Dia amin bukan itu, so awak hanya baca cerita kebakaran. Google datang. Tengok. Ya karena tak tahu kan ini doa. Yang penting asal Arab dengan doa. Bayangkan kalau itu nanti dilakukan oleh qori yang hebat. Dengan nada yang luar, dengan idgham biguna yang hebat. Thayyib, Allah. Lain, Quran itu lain ya Mas. Ada doubt ya. Kalau kita dah biasa, ini tata bahasa Quran, ini tata bahasa hadis ini. Ini tata bahasa syair. Itu ilmu badik yang mempelajari itu. Adapun dari segi penjelasan, kenapa ini bertukar dari jadi bayan pula. Itu memang kerja ilmu balaghah lah. Ilmu balaghah. Itu kalau di pondok-pondok wajib itu belajar itu. Sangat diwajibkan. Karena ilmu itu sangat penting sekali. Ya, selepas tentunya nahwu shorof dikuasai lah. Kalau nahwu shorof dulu dikuasai, balaghah jangan tak perlu. Itu ibaratnya naik tangga terus tangga 10 jatuh malah. Boleh ya? Maksudnya, dengan jadi boleh difahami kenapa ada perubahan itu? Dan perubahan yang dalam bahasa agama dipanggil apa? Dalam bahasa balaghah dipanggil iltifat. Mengenai itu semacam pertukaran, pergantian. Mana iltifat itu menulis itu. Mana iltifat itu? Padahal kalau kita iltafat itu mana itu? Apa itu? Baling. Nah, jadi memalingkan diri, pemalingan, pertukaran, perubahan, dhamir. Sama ada daripada mutakalim menjadi mukhatab atau dari mukhatab kepada ghaib. Contoh yang paling mudah itu tadi lah. Dalam surah apa awal ayat ini. Wahas failnya sama. Pelakunya Allah. Pelakunya sama. Tapi ketika Allah kata mengisrokan, Allah kata dia. Ketika Allah menceritakan tentang keberkatan kawasan milik Arab, kami. Ketika Allah cerita nak memperlihatkan ayatnya, kami. Lalu Allah tutup, sesungguhnya dia. Cuma ini satu ayat boleh ada pertukaran dhamir 3 kali. Sedangkan subjeknya sama. Dan itu hanya ada dalam bahasa Arab. Saya yakin kalau bahasa selain Arab mungkin dianggap salah. Pasti salah lah. Bahkan menyusun ayat seperti itu mesti kira tak lulus lah. Tapi Arab tidak. Bahasa Arab, karena bahasa Al-Quran itu dah justru di situ letak keindahannya. Dan Allah nak beritahu betapa saya selalu menyatakan Al-Quran ini memberikan message kepada kita bukan hanya melalui kalimatnya, bukan sekarang melalui makna kalimatnya, tapi Quran memberikan message pengajaran pada kita melalui susunannya, kadang-kadang perubahan perkataannya,
kadang menggunakan takdir takhirnya, sesuatu yang sepatutnya di depan diletakkan di belakang, sesuatu yang berada di belakang letak di depan, itu pun maknanya lain, tidak boleh sama. Nah, itu ada ilmu balaghah. Ini kenapa ini depan, ini kena belakang. Ustaz, Wah, susunan bahasa ada unsur apa berpaling itu Pak. itu Al-Quran saja ke atau dalam bahasa Arab pun gitu. Ya, kalau itu sastrawan pandai ya mungkin ada pakai. Orang sastrawan yang menguasai bahasa mungkin percakapnya memang begitu. Sehingga pendengarnya yang tak punya ilmu itu mungkin begitu aja lah. Tapi bagi orang paham pasti akan terpegun. Luar biasa. Ya, sebab itu apa ya? Kesannya kepada hati si mukhatab itu sangat dalam sekali. Sangat-sangat dalam. Tapi karena ya saya ulangi sekali itu perlu ilmu ya. Sebab dalam Quran ini Allah, macam mana nak ceritanya? Baik, saya nak bagi satu contoh lagi satu. Mungkin menurut kita sama, tapi ada makna yang nak di apa? Yang berbeza yang nak disampaikan. Coba jangan lihat di dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Surah 55 ayat 33. Ini contoh mudah ya, paling mudah. Dan saya yakin kalau jamaah ini baca Quran dengan perlahan akan menemukan banyak perkara-perkara yang kita ingin tahu. Jadi kalau jamaah ingin bertambah ilmu, baca Quran walaupun apa namanya, hati-hati dan bila rasa-rasa jumpa perkata benda yang agak pelik bagi kita lah, bukan bagi Quran, bagi tanda question mark. Nah, mungkin nanti satu muka tu penuh question mark. Kenapa ini? Dan itu bagus. Salah satu syarat untuk kita ada bertambah ilmu itu kita kena tak tahu. Kita kena tahu apa yang tak tahu. Kalau kita tak tahu apa yang tak tahu, jangan harap kita akan tahu. Dalam ayat 33 Allah berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi, ini stata'tum, betul? Apa maknanya? Wahai golongan jin dan manusia. Antara lain golongan jin dan manusia. Allah sebut jin dahulu, baru manusia kan? Wahai golongan jin dan manusia. Jika kamu mampu antang fudu min aqtari samawati wal ard, menjelajah, mengarungi, merokai kan penjuru langit dan bumi, fanfudu. Jelajahilah. La tanfuduna illa bisul. Kamu tak mampu menembusinya tanpa kekuasaan. Baik. Saya nak beritahu dalam ayat ini Allah sebut ya ma'syarul jinni wal insi. Jin lebih dahulu, baru sebut al-insan. Ini susunan dia. Jin dan manusia. Oke. Sekarang coba perhatikan ayat yang lain pula. Lihat surah Al-Isra. Surah yang kita pelajari, surah yang ke-17 nih. Ayat yang ke-88. Ini contoh kecil aja. Contohnya sangat banyak. Jadi kalau jumpa macam ini, bagi tanda tanya. Kalau baca Quran macam, kalau prasangka. Maknanya kita tak tahu dan ingin tahu, gitulah. Ini manusia dan Dalam Al-Isra 7:88 Allah kata kul la ini istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bisratil Quran. Katakanlah Muhammad, jika telah berhimpun, berkumpul manusia seluruh manusia dan jin ala ayatu bisratil Quran, untuk mereka melakukan mendatangkan yang serupa dengan Quran, membuat macam Quran lah, layak tu misli. Mereka tidak
dapat mendatangkan yang serupa dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun suami mereka sebagai penolong. Dalam ayat ini Allah sebut apa? Susunan dia. Insu baru jin. Sebut manusia baru jin. Betul? Betul. Tadi Jin baru manusia. coba. Kalau jubahnya nampak janggal atau biasa? Lain dah. Tidak masuk kalau baca ini mungkin tengok terjemahan yang tadi. Belum. Yang tadi, Yang tadi, baik jin. orang jin dan manusia. Yang ini, jika semua manusia dan jin. Ya, apa bisanya sebut jin manusia? Bagi kita mungkin serupa. Betul tak? Tapi karena ayat Quran pasti ada sesuatu yang Allah nak sampaikan pada kita. Tidak melalui kalimatnya, tapi melalui susunannya. Bila ini disebut dahulu, jin disebut dahulu, baru insan, ini manusia, itu pasti ada message yang nak disampaikan. Bukan hanya melalui kalimatnya ini jin, ini bukan. Paham ya maksudnya? Ya kalau jumpa seperti inilah maksudnya dibagi question mark. Dan nanti akan tambah ilmu. Sebab tadi saya katakan, syarat untuk kita tambah ilmu, kita kena tahu apa yang kita belum tahu. Kalau kita tak tahu apa yang kita tak tahu, sampai bila-bila kita tak akan tahu. Baik, sekarang dalam surah Ar-Rahman tadi cerita apa? Itu aja jawabannya. Dalam surah Ar-Rahman cerita apa tadi? Ya, tajuknya tentang apa tu? Bicara tentang apa tu? Ar-Rahman tadi? Oh, udah hilang tak? Ya, tentang Ar-Rahman 3 tadi ya. Itu tajuknya tentang apa? Ya, ya. Kalau Ketika Allah panggil jin baru manusia itu cerita tentang apa? Cabaran Allah apa? yang dia boleh menembusi Menjelajahi, menembusi, mengarungi langit dan bumi. Kalau dalam modern yakni mengarungi, menjelajahi ruang angkasa. Betul kan? Ya. Penjelajahan kepada ruang angkasa. Itu tajuknya. Adapun ayat yang ke-88 surah Isra tajuknya apa? Cabaran Allah pada jin itu kenapa? Menulis atau menghafal, membuat ayat yang menyamai Al-Quran. Lain kan dia punya cabaran dia. Al-Isra cabarannya yakni pada manusia. Jadi dalam nak menulis, buat karangan yang serupa dengan Al-Quran. Sementara surah Ar-Rahman, cabaran Allah yakni tentang pelajar angkasa. Bermakna boleh ambil kesimpulan. Bab karang mengarang, bab penulisan, bab sastra, manusia lebih hebat daripada jin. Kalau ada bahasa mudahnya, kalau ada pertandingan puisi, manusia pasti menang. Pandangnya pantun, manusia pasti menang. Jin kalah. Jin kata, bab pantun yang tak ulang. Bab karang mengarang, tulis menulis yang hebat, buat artikel. Bab berceramah, manusia nomor wahid. Tapi bab penguasaan teknologi untuk menguasai alam semesta langit, jin mengalahkan kita. Teknologi kita dalam teknologi angkasa lepas baru sampai ke bulan. Ceritanya yang ada manusia. Walaupun sudah sampai Marikh tapi tanpa manusia. Kan ada kapal yang ada ke Marikh tapi tak ada manusia. Tak ada berani ke sana. Polu nanti ke sana. Mungkin boleh ke Azabot paling-paling 10 hari, 1 bulan paling lama duduk di ISS. Kan? Amerika ke, Rusia ke, astronot Amerika atau kosmonot Rusia. Kan duduk di ISS, International Space Station. Yang jaraknya daripada kita hanya 400 lebih kilometer dari bumi. Tak tinggi sangat pun. Hanya 400 lebih kilometer. Station tu. Station angkasa lepas.
Untuk ke sana pun, ya Allah, kosnya bukan main mahal. Kalau kita tanya Jin dalam teknologi kamu mengarah angkasa apa sampai mana Jin? Kalau kita tanya Jin sampai mana? Sempadan langit dunia dengan alam malaikat. Itu dia kan dalam surah Jin. Jadi kalau kita tanya Jin, you punya ISS di mana Jin? Dalam surah Jin dinyatakan, balakot lamas nas sama'a. Bayangkan, kami pernah menyentuh langit. Bayangkan. Bayangkan alam sempadan antara alam dia dengan alam malakut. Wakunan nak duduk. Dan kami duduk di situ. Makoida, tempat duduk. Makoid, tempat duduk di langit. Kalau dalam bahasa mudanya, ISS Jin. Jadi kalau dalam bab penerokaan angkasa lepas, sekali lagi, Jin lebih hebat daripada kita. Tapi kalau dalam dunia sastra, karang mengarang, berpantun, tengok. Jadi ada maklumat yang Allah nak sampaikan hanya dengan meletakkan susunan dia. Tapi kalau kita mengikut hanya berdasarkan kalimatnya, oh insu manusia, jin. Wah, kita dapat maklumat sikit lah. Itu contoh. Dan itu ilmu bayan yang luar biasa itu. Sangat luar biasa. Sehingga kalau cukup, dan itu bukan satu, banyak ayat itu yang sekarang. Kenapa ini dahulu, kenapa kemudian ini Allah. Tapi itu balaghah ya, balaghah kuasa itu belajar nafsu dulu baru balaghah. Tidak yang hanya bingung aja. Tak boleh nafas lah. Balang apa ni? Saraf. Itu contoh. Sebab itu seperti mana ini jawabannya kena balaghah. Tanpa memahami balaghah memang susah nak punya ayat sedikit. Mana ada itifat itu nyampe sekali. Sebab menurut bahasa kita, kalau ikut tata bahasa kita salah. Kemana cakap kamu. Mereka. Itu tak apa, itu baru kamu mereka. Yang tadi, dia, kami, dia. Yang tadi naik tuang kapal. Daripada apa namanya, kamu, jadi mereka, jadi kami. Pehenya, wah mereka itu, kamu itu satu orang yang sama. Jadi penumpang kapal. Kan boleh ada. Allahu Akbar. Banyak betul Ustaz. Orangnya itu jawaban saya itu. Jadi ayat itu sebenarnya tidak salah, ya tidak salah. Hanya kita perlu memahaminya dengan itu hanya sama sekali untuk memahaminya memang tidak mudah karena kita perlu alat namanya ilmu balaghah. Dan ilmu balaghah itu baru boleh kita pelajari jika kita adalah ilmu tentang nahwu dan sharaf. So ada tingkatan kan? Nahwu, sharaf, baru balaghah. Tiga ini termasuk tata bahasa Arab. Ilmu alat namanya. Ilmu alat. Itu kaitan dengan bahasa. Ya, nah sekarang untuk menjawab seperti ini bolehlah mulai. Tapi kalau untuk mengkaji lebih dalam, ya itu tidak mungkin. Sudah ya? Itu Terima kasih Ustaz. mudah-mudahan jadi kita berharap lah dalam surah Al-Mumtahanah itu nanti orang Islam mampu melaksanakannya. Kan orang Islam betul-betul minta maaf. Macam tak tahu, macam Allah tegur begitu keras masih sekarang kan. Lagi berlumba-lumba untuk menjadi penguasa Amerika macam. Gimana orang Islam itu kan besar kan. Jumlah orang Islam itu kan banyak. Negaranya pun banyak. Dan yang tergabung dengan OIC kan 50 lebih. Jadi itu negara-negara Islam atau yang majoriti umat Islam apa? Kaya dengan sumber alam dia kaya kan. Gimana boleh? Selagi tidak ada langkah, ya tak akan sampai. Kita boleh berjalan hingga 1 kilometer, saat kita mulai dengan 1 langkah. Tapi kalau 1 langkah dianggap tak Semua tak boleh. Kita boleh petik buah mangga, saat kita kena tanam dulu. Jangan terus, saya tak nak, saya kena petik dulu. Kepada boleh tanam dan yang menanam mungkin tak sempat menikmati hasilnya. Tapi dia sudah memulakan menanam.
Nanti generasi lepasnya mungkin yang menjaga. Mungkin jadi ketiga baru merasai. Tapi nampaknya hari ini belum nampak usaha kesana. Kita semua Islam belum nampak. Walau mungkin sudah ada tapi tersembunyi dan belum. Sebab orang Islam pun masih. Sekarang kan umat Islam sedang apa ya saya? Sedang menunjukkan bakat bergaduhnya kan. Ya, umat Islam seluruh dunia ini sama sekalian. Sama peringkat individu, peringkat apa suku, peringkat bangsa, peringkat negara sedang menunjukkan bakat bergaduh. Hampir tidak ada masalah dalam kehidupan melainkan sentiasa dijadikan untuk alasan bergaduh. Coba apa ya? Dalam pahaman agama bergaduh, kalau tengok yang saling salah menyalahkan dalam masalah nggak boleh politik jangan arah. Memaki orang tidak nggak jadi sunnah hidup. Wah, memaki itu kan biasanya besar ya. Memaki orang, mencegah kebenaran orang di belakangnya itu namanya apa ya? Mengumpat. Mengumpat ini dosa besar kecil. Besar. Dan nanti ya Allah ya Tuhanku, kisosnya semua sudah tahu, pahala orang yang mengumpat itu di Transfer. Nabi kata, bila apa yang kamu ceritakan tentang orang lain itu betul, namanya mengumpat. Bila apa yang kamu ceritakan tentang dia itu tak betul, itu bohong. Jadi keduanya salah. Dua dosa. Hasan Basri ketika diberitahu oleh muridnya, Tuan Syekh, di luar sana ramai orang mengumpat Tuan Syekh lah, bukan Tuan Syekh. Hasan Basri kata terima kasih. Lalu dia suruh muridnya untuk beli buah-buahan di pasar. Tuan apa saya tak apalah, buah-buahan dan tolong ya berikan ini antar ke orang yang mengumpat. Muridnya terkejut. Tuan Syekh kenapa? Ya karena saya nak berikan terima kasih banyak. Macam mana? Ya, dia presiden memberikan aku pahala kebaikannya. Dan aku dah berharap, aku hanya bagi dia mangga dan dimakan habis. Nilai mangga yang aku berikan tak seberapa kepada kebaikannya. Itu Hasan Basri. Jadi umat Islam sudah kehilangan itu. Saya pernah bagi satu top. Saya bagi tajuk normalisasi maksiat. Normalisasi dosa. Itu tajuknya. Jadi akhir zaman ini sudah ada normalisasi dosa. Sehingga dosa tak lagi dianggap dosa, sudah ada normal. Sehingga orang buat dosa tak merasa lagi berdosa. Bahkan kalau tidak buat dosa merasa bersalah. Semua orang buat, apa lagi? Apa dia pun lagi teruk aku. Akhir zaman memang sangat susah, sangat susah. Masing-masing berlomba-lomba membagi kebaikannya pada orang lain. Subhanallah. Tidak mudah ya, tidak mudah. Hampir semua bidang lah dalam apa. Wah ada kesaluran yang betul kan. Wallahu a'lam bishawab. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.